Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mr. Lukman Splen. Nah, untuk hari ini saya akan meliput sebuah tanaman yang sudah tidak asing lagi untuk Anda para pecinta tanaman hias. Yaitu nama tanaman hias ini adalah Anthurium gelombang cinta atau Wave of Love. Baiklah, seperti video sebelumnya, ini adalah tanaman yang sama, yaitu tanaman hias Anthurium gelombang cinta. Akan tetapi untuk video sebelumnya, mungkin sekitar 6 bulan yang lalu ya, sampai saat ini, atau sekitar 1 tahun lebihan. Ini coba kita lihat. Ini adalah daun yang lama. Yang paling bawah. Lalu yang ini lagi. Itu daun yang paling bawah, yang lama, yang video sebelumnya. Dan yang ini juga termasuk yang itu. Lalu yang mau saya jelaskan adalah untuk mendapatkan tampilan tanaman hias Anthurium gelombang cinta ini perlu waktu yang agak lama. Sekarang tanggal 28 Mei tahun 2022. Dan seperti biasa, kalau tanaman Anthurium gelombang cinta seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk mendapatkan tampilan tanaman hias yang maksimal seperti ini, perlu ditempatkan di tempat yang agak teduh, jauh dari jangkauan sinar matahari langsung, khususnya sekitar jam 10 siang atau jam 9 pagi sampai jam sore. Jadi, usahakan tanaman Anthurium gelombang cinta ini mendapatkan asupan pancaran sinar matahari sekitar jam 7 pagi sampai jam 8, maksimal sampai jam setengah 9 pagi. Artinya hanya perlu waktu 1,5 jam. Dari jam 7 sampai jam setengah 9 pagi. Dan sekarang jam menunjukkan sekitar jam 8 kurang. Artinya ini dari jam 7 pagi tadi sudah sempat menerima pancaran sinar matahari langsung.
Karena apa tujuannya sinar pancaran matahari itu? Pancaran matahari itu berguna untuk proses fotosintesis untuk tanaman anthurium gelombang cinta. Tadi ini sudah terkena pancaran matahari langsung nih bagian atasnya sini. Karena memang matahari itu kan bergerak ke arah timur, ke arah barat. Sehingga untuk pencahayaannya sendiri pasti ya melalui proses pergerakan. Sekarang yang di sini yang ada intensitas cahaya matahari, tapi masih gak kena. Biasanya ini langsung terkena ke daunnya meskipun jam 8, jam 7, jam 8 sampai jam setengah 9. Karena mungkin sudah posisi matahari sekarang berada di agak ke utara, biasanya ini langsung berhadapan ini dari timur ke barat, matahari dari timur dan si posisi dari tanaman anthurium ini ada di barat, jadi langsung terkena cahaya matahari sekitar jam 7 sampai jam setengah 9. Tapi karena berhubung mataharinya sekarang berposisi agak ke utara sedikit, jadi hanya terkena intensitas matahari sekitar 1 jam saja ini yang secara langsung. Dan perlu dicatat juga kalau untuk intensitas cahaya matahari itu jam 10 pagi sampai jam sore itu udah nggak perlu cahaya matahari langsung. Karena apa? Karena bisa membuat tanaman hias anthurium ini daunnya terbakar. Sebenarnya kalau sore nggak masalah, tapi nggak ada guna juga kalau sore. Kalau siang malah nggak boleh. Kalau siang terlalu panas. Kalau sore itu cahaya mataharinya memang mirip pagi hari cahaya sekarang ini, cahaya matahari yang sekarang ini. Tetapi kenapa cahaya matahari pagi itu lebih bagus daripada cahaya matahari sore? Penyebabnya adalah karena tanaman anthurium gelombang cinta ini melakukan fotosintesis pada pagi hari antar jam 7 sampai jam 8. Maka pada saat berfotosintesis tanaman ini perlu pancaran sinar matahari. Itu artinya yang paling bagus pancaran matahari yang secara langsung itu dari pagi hari antara jam 7 sampai jam setengah 9, bertepatan dengan tanaman ini melakukan fotosintesis. Artinya kalau pancaran matahari pada sore hari meskipun terkena memang tidak berefek negatif sama tanaman anthurium ini, tetapi kurang maksimal. Apa penyebabnya? Karena tanaman ini sudah tidak melakukan fotosintesis. Jadi seperti seperti semacam hanya mendapatkan pancaran sinar matahari tetapi tidak terlalu maksimal untuk pertumbuhan dari tanaman ini. Yang paling bagus adalah tanaman ini mendapatkan pancaran sinar matahari langsung pada pagi hari antar jam 7 sampai jam setengah 9 pagi. Dan karena apa? Karena melakukan fotosintesis dan juga proses penyerapan energi dari unsur hara yang terkandung dalam media tanam itu diproses dari pagi hari sampai jam 10. Sedangkan pada sore hari dan siang hari dia stagnan atau stagnan saja. Sudah tidak menyerap apapun dari unsur hara dari media tanam. Pada saat sore hari tanaman hias, tanaman anthurium gelombang cinta ini sudah mempersiapkan dirinya untuk ke proses selanjutnya, yaitu proses melakukan
pengeluaran CO2. Pengeluaran CO2 adalah mengeluarkan air dari tanaman Anthurium gelombang cinta ini sendiri. Artinya, pada saat malam hari, tanaman gelombang cinta ini hanya melakukan pertumbuhannya saja. Entah pertumbuhan daun atau pertumbuhan akar, tetapi sudah tidak menyerap unsur hara yang ada di dalam media tanam. Meskipun menyerap mungkin hanya sedikit saja, sekitar 10% aja gitu. Dan proses penyerapan unsur hara yang ada di media tanam sudah tidak dilakukan, karena sudah dilakukan pada saat pagi hari antara jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Itu artinya pada saat jam-jam segini, tanaman Anthurium gelombang cinta ini sedang melakukan proses penyerapan energi unsur hara yang ada di dalam media tanam. Dan sekitar jam 12 siang atau jam 1 siang, tanaman ini sudah stagnan, sudah tidak melakukan apa-apa. Karena penyerapan energinya sudah terserap secara cukup kepada tanaman ini, hanya selanjutnya adalah proses pertumbuhannya saja. Dan tentu saja melakukan proses pemupukan yang rapi dan teratur. Jangan lupa untuk proses pemupukan Anda bisa melakukan pemupukan pada tanaman Anthurium Anda di rumah Anda masing-masing dengan cara mungkin bisa 2 minggu sekali. Kalau pupuk non organik atau kayak pupuk mutiara gitu yang berbentuk butiran-butiran, Anda bisa melarutkannya terlebih dahulu ke dalam 1 liter air dengan 1 gram, dengan berat 1 gram pupuk dilarutkan ke dalam air, lalu disiram ke media tanam. Itu dilakukan sebanyak 2 minggu sekali. Dan untuk pemupukan daun juga Anda bisa melakukannya, bisa berselang-seling. 2 minggu pupuknya disiram ke media tanam langsung 2 minggu sekali, seberat 1 gram. Dan 2 minggu selanjutnya Anda bisa menggunakan pupuk daun yang disemprotkan ke daun sini. Jadi bisa berselang-seling atau pakai satu jenis pupuk saja juga bisa. Kayak misalkan 100% pupuk mutiara kalau pupuk tambahannya begitu. Kayak 2 minggu sekali. Juga bisa berselang-seling kayak 2 minggu sekali pupuk mutiara yang dilakukan sebanyak 1 gram, dan 2 minggu selanjutnya pupuk daun, dan 2 minggu selanjutnya kasih lagi pupuk mutiara lagi, disiram ke media tanam, dan 2 minggu selanjutnya pakai lagi pupuk semprotan daun. Tapi jangan lupa juga untuk media tanam, gunakanlah media tanam organik agar lebih maksimal pertumbuhannya. Demikian juga dengan pupuk organik. Misalkan Anda punya pilihan menu untuk tanaman hias Anthurium Anda di rumah Anda masing-masing menggunakan pupuk organik, misalkan Anda bisa menggunakannya 2 minggu sekali juga. Kalau sudah dipupuk pakai pupuk organik, maka Anda tak perlu menggunakan pupuk jenis yang lainnya. Jadi untuk pupuk organik Anda bisa menggunakan pupuknya di atas media tanamnya. Kasih pupuknya secukupnya. Jadi 2 minggu sekali. Misalkan sekarang sudah dapat 2 minggu, baru kasih pupuk organik misalkan. Lalu 2 minggu selanjutnya kasih pupuk organik begitu. Tak perlu ditambah pupuk yang lainnya.
Apa penyebabnya? Karena kalau kelebihan pupuk, nanti tanaman anthurium Anda bisa mati karena mengalami definisi. Supaya tanaman anthurium Anda tidak mengalami definisi, maka untuk pemberian pupuk sebaiknya Anda secara teratur untuk memberikan pupuk pada tanaman anthurium Anda di rumah Anda masing-masing. Kalau yang punya saya ini, saya juga teratur memberinya pupuk 2 minggu sekali. Entah dengan pupuk organik ataupun juga dengan pupuk buatan seperti pupuk mutiara yang dilarutkan ke dalam 1 liter air per gramnya. Jadi aman-aman saja karena tidak kelebihan pupuk. Baiklah, untuk Anda para pemirsa Mr. Lukman's Plan, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar channel Mr. Lukman's Plan ini berkembang untuk ke depannya. Jika tanaman hias yang saya liput ini mendapatkan 1000 like, saya akan meliput tanaman anthurium gelombang cinta ini lagi. Tapi dengan catatan harus ada 1000 like. Dan tetap dengan tanaman anthurium gelombang cinta yang sama. Tidak beda tanaman, meskipun kan tanaman anthurium kan banyak. Tidak hanya 1-2 saja jenis yang kayak gini, tapi saya akan meliputnya tetap tanaman yang ini saja. Tidak gonta-ganti tanaman. Baiklah, semuanya, teman-teman saya dan sahabat-sahabat saya, akhir kata Mr. Lukman's Plan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.